Jangan biarkan aku pergi, jangan biarkan aku berlari menjauh dari tahta kasih karunia yang kau beri. Shalom, jumpa lagi dalam kasih Kristus. Puji Tuhan Bapak Ibu, dimanapun kau berada. Suatu anugerah kalau kita hari ini bisa mendengar firman Tuhan. Firman yang memberikan kita hidup, firman yang memberikan kita kekuatan. Di hari-hari ini saya melihat ada begitu banyak orang yang sudah mulai menjauh dari Tuhan. Apa penyebabnya? Hari ini kita akan belajar Bapak Ibu, untuk lebih dalam lagi menggali dari kebenaran firman Tuhan yang akan membuat kita akan sadar bahwa sesungguhnya pada saat kita menjauh daripada Tuhan, itu bukan karena Tuhan yang begitu jauh, tapi karena kita sendirilah. Untuk lebih dalamnya Bapak Ibu, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, untuk firman yang kami akan dengar. Bukakanlah, singkapkanlah firman-Mu, supaya kami menjadi pelaku firman-Mu. Tolong kami Tuhan untuk dapat melakukannya, dalam nama Yesus, amin. Menjauh daripada Tuhan, suatu hal yang tanpa kita sadari, kita sudah tidak lagi hidup dekat dengan Tuhan. Apa yang menyebabkan itu? Hari-hari ini ada begitu banyak hal yang sedang melanda dalam dunia ini, baik itu krisis ekonomi, baik itu hal-hal keluarga, baik itu hal-hal yang membuat kita sibuk dengan diri sendiri, sibuk dengan pekerjaan, sibuk juga dengan hal-hal yang menyita waktu kita, sehingga kita melupakan Tuhan. Hari ini kita belajar satu kisah Bapak Ibu, yang mungkin Bapak Ibu juga sering mendengarnya tentang anak yang hilang. Tapi kita lihat bagaimana dan apa yang menyebabkan anak ini menjauh daripada bapaknya. Demikian juga mungkin kita juga seperti ini Bapak Ibu. Kita buka dalam Lukas 15 ayat yang ke-11. Lukas pasal 15 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh di sana. Ia memboroskan harta miliknya dengan hidup berfoya-foya. Ayat 14. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babi. Ayat 16. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. 17. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Seorang yang menjauh daripada Tuhan adalah orang yang pada saat itu dia merasa nyaman, dia merasa semuanya sudah ada. Bukan hanya orang kaya, mungkin orang yang miskin juga bisa menjauh daripada Tuhan. Semua manusia bisa dan kemungkinan bisa menjauh daripada Tuhan. Apapun jenis pekerjaan Anda hamba Tuhan, pendeta, tokoh agama, bisa menjauh daripada Tuhan. Kisah seorang anak yang terhilang, kita melihat ya Bapak Ibu, apa yang menyebabkan seorang anak ini
menjauh daripada bapaknya. Ayat yang ke-12, kata yang bungsu kepadanya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Apa yang menyebabkan kita menjauh daripada Tuhan? Dari kasus anak ini, yang pertama yang menyebabkan kita menjauh daripada Tuhan karena keinginan dirinya sendiri. Di sini jelas anak yang bungsu bicara dengan ayahnya, "Berikanlah kepadaku." Bukankah itu yang seringkali manusia cari dengan Tuhan? Karena manusia seringkali berpikir bahwa Tuhan sudah punya semesta alam, punya kerajaan surga, punya segalanya. Dan kita seringkali menganggap sebagai anak Allah, kita berhak mengambil apa yang menjadi bagian kita. Tapi sesungguhnya kita kurang menyadari bahwa sesungguhnya kalau kita hidup, itu kasih karunia. Di sini kita lihat keinginan dirinya sendiri yang membuat seorang anak jauh daripada bapaknya. Bapak yang begitu punya kekayaan di kisah ini, tapi bapak itu yang penuh dengan cinta. Demikian juga Tuhan. Tuhan memberikan kita semua fasilitas, nafas. Kalau Anda punya tubuh yang sempurna, anugerah besar Bapak Ibu. Kalau Anda ditambah lagi dengan pasangan yang baik hati, keluarga yang baik, luar biasa kasih Tuhan dalam hidup kita. Hamba-hamba Tuhan yang diberkati juga, itu luar biasa. Tapi berapa banyak kita nuntut Tuhan. Tuhan, aku ingin. Tuhan, aku ingin. Tuhan, aku ingin. Dan kita maunya Dia menjawab keinginan kita. Penyebab orang menjauh daripada Tuhan bukan karena Tuhan, tapi karena manusia yang punya keinginan melampaui dari apa yang bukan kehendak Tuhan. Anak ini, dia tahu bapaknya punya fasilitas karena sudah lama tinggal dengan bapaknya. Tapi karena keinginannya ingin keluar dari kasih bapa, sehingga dia meminta untuk tidak lagi tinggal dalam bapa. Siapa kita? Bapak, Ibu, dan saya adalah orang yang layak masuk neraka. Kenapa? Karena Alkitab berkata, upah dosa ialah maut. Sesungguhnya perbuatan manusia tidak akan pernah membuat manusia dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Selama di dunia ini Bapak Ibu, bekerjalah dengan baik. Pekerjaan yang begitu baik pun seringkali kita lupa akan Tuhan. Bukan hanya Bapak Ibu, mungkin saya juga. Seringkali saya juga lupa dan terlalu banyak menuntut, Tuhan, mana janjimu, mana janjimu, mana janjimu. Tapi lewat kasus ini, cerita ini membuka pikiran saya betapa Bapa yang penuh dengan cinta, Dia tidak pernah memaksakan kita untuk selalu dan selalu dekat. Tapi Bapa yang penuh dengan cinta memberikan kita kebebasan untuk memilih. Di tengah-tengah pilihan, ada suatu kali kehendak Bapa akan tiba. Kita yang telah hancur-hancuran hidup, Bapa akan panggil kembali. Karena cintanya, Dia tidak pernah membuang satu manusia. Siapapun engkau, seberdosa apapun engkau, sejahat apapun engkau, pertanyaannya, maukah kau kembali? Maukah kau menyadari betapa jauhnya engkau saat ini daripada Tuhan? Kadangkala kekayaan membuat kita lupa akan segala sesuatu yang Tuhan beri. Waktu nafas kita nikmati setiap hari, kita seringkali tidak pernah mengucap syukur.
itu adalah satu keharusan. Padahal Bapak Ibu, kalau Anda lihat ke rumah sakit, betapa banyak orang membutuhkan oksigen. Untuk apa? Pernafasannya lebih baik. Seringkali Bapak Ibu, kita seperti orang ini. Kita menjauh daripada Tuhan. Karena yang pertama, keinginannya. Yang kedua, kita baca Bapak Ibu. Tetap di ayat yang sama, ayat 12. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa berikanlah kepadaku bagian harta milik kita. Yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Bapa dalam kisah ini penuh dengan cinta. Bukan Bapa yang tidak mendidik, tapi Bapaknya tahu bahwa anaknya tahu bagaimana cara menggunakan uang. Tetapi Bapak Ibu, kita lihat apa yang menyebabkan orang ini jauh daripada Tuhan. Yang kedua, karena cinta hatinya akan harta kekayaan. Bukankah itu yang terjadi dalam hidup manusia? Ketika manusia belum punya semua fasilitas, manusia merengek-rengek sama Tuhan. Tolong saya, berkati saya, pulihkan keluarga saya. Tapi waktu Tuhan tolong, kita tidak mau lagi hidup dengan Dia. Berapa banyak kita menjauh daripada Dia. Kita tidak lagi mau melayani Tuhan. Kita tidak lagi mau memberi bagi kemuliaan Tuhan. Kita tidak lagi mau melayani Tuhan. Kenapa? Kekayaan dunia ini. Anak ini tahu bapaknya punya banyak harta. Yang pertama, karena keinginannya. Waktu keinginan itu mulai timbul, mulai rasanya cintanya sama bapaknya berkurang. Kenapa? Karena dengan banyak kekayaan dia dapat menikmati hidupnya. Lihat Bapak Ibu, dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-10. 1 Timotius 6 ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta akan uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Pak, Bu, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita. Jangan engkau cinta akan uang. Kekayaan itu semua adalah pemberian. Fasilitas itu semua hanyalah sementara. Di dalam dunia ini, di dalam kesementaraan, kita harusnya menyertakan Tuhan. Bukan kita yang jauh daripada Tuhan. Bukan juga kita yang sok tahu tentang Tuhan. Aku telah baca Alkitab bertahun-tahun. Aku telah melayani Tuhan. Tapi di satu saat, ketika kita lakukan dan Tuhan mulai mengupahi kita dengan kekayaan. Di manakah engkau? Pertanyaannya. Masihkah engkau mau mendekat daripada Tuhan? Masihkah engkau mau mencari Tuhan? Masihkah mau menemui Tuhan? Berapa banyak kita merenungkan firman Tuhan? Berapa banyak mulut kita mengagungkan Tuhan? Berapa banyak mulut kita dipakai untuk perkataan yang membangun? Berapa banyak mulut kita dipakai untuk hal yang positif? Hai engkau yang terlena dengan kekayaan, mulai hari ini sadarlah, kekayaanmu hanyalah sementara. Tuhan yang empunya semesta alam dan di dalam kerajaan kekal jauh mempunyainya dari kesementaraan ini. Yang sementara ini hanyalah yang akan ditinggal. Tapi sesungguhnya kita harus mengejar yang tidak ada sementaranya, yang kekekalan bersama dengan Tuhan. Anak ini ketika dia tahu banyak kekayaan harta bapaknya, dia karena keinginannya, yang kedua karena cintanya akan harta, dengan punya fasilitas banyak, sepertinya dia bisa dipuaskan. Akhirnya apa yang terjadi? Anak ini mulai meninggalkan bapaknya. Betapa sedihnya Bapak Ibu, kalau Anda sebagai orang tua
melahirkan seorang anak. Dan anak itu akhirnya tidak lagi mau mencari Anda. Yang dia cari adalah apa yang orang tua saya punya dan apa yang saya tidak bisa dapat dari orang tua. Betapa menyedihkan sebagai orang tua di bumi ini. Anak itu tidak lagi mau belajar untuk membangun hubungan. Demikian juga kita, Bapak Ibu. Ketika kita, terlebih lagi orang yang percaya Yesus, sudah mendapat kasih karunia, mendapat kemurahan untuk dapat masuk dalam kerajaan kekal. Tapi seringkali kita membuangnya itu. Kenapa? Kekayaan, cinta kita berubah. Karena ada sesuatu hal yang lebih untuk bisa menguasai hidup kita. Pak, Bu, sadar. Kita ini manusia terbatas. Manusia yang sesungguhnya akan dituntut dari apa yang Tuhan percayakan. Kadangkala terlalu besar apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Kekayaan, kebahagiaan, keharmonisan, tubuh yang sempurna. Seringkali kita tidak belajar mengagungkan Dia. Seringkali kita bersungut, Tuhan kurang Tuhan, Tuhan kurang. Hidup di kesementaraan ini, Bapak Ibu, itulah hukumnya. Tidak ada kepuasan. Semuanya kembali kepada pengendalian diri. Menjauh dari Tuhan bukan disebabkan karena Allah, tapi disebabkan karena keinginan manusia dan kecenderungan hati manusia untuk memuaskan diri manusia, sehingga manusia terlena dan tidak lagi mengingat akan Tuhan. Inilah siasat setan, yang dimana setan membuat manusia jauh daripada Tuhan. Dia mencuri kebenaran firman Tuhan. Apa yang dicuri? Yang dicuri adalah papamu kaya, papamu punya segala fasilitas. Kenapa kamu gak minta? Kenapa kamu gak minta tuh sama Tuhan? Katanya dia Tuhan yang baik. Kenapa Tuhan yang baik tidak memberikannya? Waktu Tuhan berikan yang terbaik, setan mulai membunuh kita. Membunuh apa? Dia membunuh kita dengan kesibukan. Dia membunuh kita untuk tidak lagi baca firman. Dia membunuh kita untuk jauh daripada Tuhan. Dia membunuh kita untuk terus mengejar kekayaan. Dia membunuh kita untuk ambisi, untuk kemuliaan diri sendiri. Yang ketiga, setan akhirnya membinasakan. Berapa banyak orang yang salah menggunakan kekayaan, akhirnya hari-hari ini lihat. Orang berhutang demi kehidupan. Orang berhutang untuk cari narkoba. Orang berhutang untuk minum-minum. Orang berhutang mencari uang untuk memuaskan seksnya. Akhirnya binasa. Kalau lihat hari-hari ini Bapak Ibu berita, orang tidak lagi berpikir dengan real. Ada Tuhan yang mempunyai semesta alam. Mereka berpikir dengan gampang, bunuh diri jalan keluar. Salah. Hidupmu harus dipertanggungjawabkan. Karena itu Bapak Ibu, jangan menjauh daripada Tuhan, tapi belajarlah terus menyadari bahwa tanpa Tuhan aku tidak bisa. Kekayaan, kepintaran, kecerdasan, kemampuan teknologi tidak bisa sebanding dengan apa yang Tuhan beri. Yang Tuhan beri dalam hidup saya dan saudara, yaitu hidup dan hidup bersama dengan Dia. Selama ada di bumi, ada proses yang kita harus jalani selama di dunia ini. Tapi seringkali kita tidak pernah belajar mengandalkan daripada pimpinan Allah Kudus. Kita berjalan dengan keinginannya, kita terus terbuai dengan kekayaannya, dan akhirnya tanpa disadari kita telah jauh daripada Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu, kita baca dalam Lukas 15. Kita kembali ke Alkitab dalam Lukas pasal 15 Bapak Ibu, ayat yang ke-13. Kita lihat Bapak Ibu,
Ayat 13, beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya. Itu lalu pergi ke negeri yang jauh di sana. Ia memboroskan harta miliknya dengan hidup berfoya-foya. Yang ketiga, yang membuat manusia menjauh dari Tuhan karena daya tarik dunia ini yang menarik, yang indah, yang enak. Betulkah itu? Coba kita lihat. Berapa banyak waktu kita bermain HP? Berapa banyak waktu kita berusaha mencari kekayaan? Berapa banyak kita berjalan memuaskan keinginan daging dengan berjalan ke mall, dengan berjalan yang namanya ke dunia-dunia malam. Untuk apa? Memuaskan diri. Di tengah-tengah Anda stres, Anda tidak cari Tuhan. Anda cari yang namanya apa? Diskotik. Anda cari namanya minum-minuman. Itu akan membuat Anda jauh daripada Tuhan. Yang ketiga, daya tarik dunia ini membuat manusia jauh. Dari tiga hal ini Bapak Ibu, marilah kita meng-cross check diri. Siapa kita? Siapa saya sehingga saya Tuhan mau pakai? Siapa saya dulunya sehingga Tuhan mau memberkati? Siapa saya dulunya sehingga Tuhan mau memberkati kita? Kalau kita mengerti itu, kita tidak jadi anak seperti ini. Kita anak yang kurang ajar, yang cuma minta untuk memuaskan diri dan tidak lagi belajar menyenangkan Bapa. Pak Bu, akhir daripada zaman di mana kita hidup itu akan membuat kita jauh dengan teknologi yang begitu canggih, dengan semua sistem yang sedang membuat manusia tidak lagi memikirkan firman Tuhan, tidak lagi memikirkan tentang apa yang baik, tidak lagi memikirkan tentang sesamanya. Manusia lebih cintakan dunia ini sehingga manusia akan binasa terhadap keinginan dunia ini. Menjauh daripada Tuhan disebabkan karena yang pertama, keinginan manusia. Yang kedua, karena cintanya akan harta, akan kekayaan. Yang ketiga, karena daya tarik dunia ini yang begitu indah, begitu manis, begitu nikmat, sehingga kita lupa bahwa semuanya daripada Tuhan. Di akhirnya, mari kita sadari hidup kita saat ini, sejauh mana kita telah tinggalkan Tuhan, sejauh mana kita telah lupakan Tuhan. Mulai hari ini, kembalilah Bapak Ibu dan saya ke dalam kasih Tuhan. Alkitab bilang hanya di dalam Dialah kita akan menghasilkan buah. Hanya di dalam Dia. Di luar Dia, Alkitab bilang tidak bisa berbuat apa-apa. Pak Bu, sadar kita manusia berdosa. Tanpa Tuhan Yesus tidak bisa kita melakukan yang baik. Seorang rasul besar Paulus menyadari, dia pernah minta 3 kali, Tuhan cabut duri dalam dagingku, cabut duri dalam dagingku. 3 kali dia bicara sama Tuhan. Tapi akhirnya Tuhan berbicara cuma 1 kali. Cukup sudah kasih karunia. Apa yang kita tuntut di dunia ini? Apa yang kita cari di dunia ini? Apa kita mempersiapkan diri untuk kekekalan? Atau kita hanya ingin memuaskan kita di dunia ini? Marilah kita hidup seimbang Bapak Ibu. Bukan hanya mencari kekayaan dunia ini saja, tapi kembalikan bagi kemuliaan nama Tuhan. Hanya dari Dialah, untuk Dia, dan oleh Dialah kembalinya. Siapapun kita, sejauh apapun engkau, serusak apapun hidup kita, ada Tuhan Yesus mengasihi engkau, ada Tuhan yang mencintai engkau. Kembalilah. Mari kita berdoa. Bapakku berdoa buat siapapun yang menonton acara ini. Kiranya Tuhan berkati satu persatu. Kami telah mendengar firman tentang jauh daripada Tuhan disebabkan karena keinginan, karena cinta akan kekayaan dunia ini, karena daya tarik dunia ini. Tapi kami mau sadar hari ini Tuhan, kami butuh Engkau. Tolong kami Tuhan, ampuni kami akan dosa kami, pulihkan kami,
Aku berdoa buat setiap mereka yang sakit. Tuhan, kiranya anugerah-Mu turun, kiranya Engkau menyembuhkan dan kehendak-Mu turun atas mereka dalam nama Yesus. Apabila mereka sedang mengalami kehancuran hidup, tolong mereka ya Tuhan, biar kasih-Mu membalut mereka. Apabila mereka sedang mengalami hal-hal yang rusak, tolong Tuhan, biar lewat firman-Mu itu mereka dibangkitkan dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita telah mendengar firman Tuhan yang menggugah kita. Untuk itu Bapak Ibu, saya berterima kasih. Sampai saat ini channel berjalan dalam terang terus mengudara. Terima kasih Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan, hubungi nomor yang ada di depan layar Bapak Ibu. Kami siap untuk mendoakan Bapak Ibu, mengkonselingin dengan kuasa firman Tuhan. Kita dipulihkan dengan kuasa daripada firman Tuhan. Kita diperbarui. Sampai jumpa Bapak Ibu. Jangan lupa like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya supaya banyak orang diberkati lewat acara ini. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Seumur hidupku masuk dalam